Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena malam hari ini kita masih sehat dan kita masih menghirup udara yang segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kami boleh menikmati dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh merasakannya. Terpujilah namamu ya Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Aku bikin videonya malam hari karena tadi aku kasih lamaran kerja. Jadi puji Tuhan aku lagi proses mau kasih semua data-data. Nanti kalau memang sudah oke semuanya, kalau dia bilang kalau semuanya sudah oke, hari Rabu depan sudah bisa kerja. Jadi puji Tuhan sekali, aku mengucap syukur karena dari kemarin aku juga lagi cari-cari kerja ya. Nah sekarang itu aja yang kegiatanku hari ini, dan aku akan menyambung atau kita semua juga akan membaca firman Tuhan pastinya, dan kita undang Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu pada malam hari ini ya Bapa. Kami boleh menikmati hari-hari ini dan kami sehat ya Bapa. Bapa, kami akan membaca kembali firman-Mu. Ajari kami supaya kami mengerti Bapa, supaya kami melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Dosa kami yang begitu banyak Engkau hapuskan ya Bapa, supaya setiap berkat yang akan Engkau berikan kepada kami tidak terhalang dan turun atas kami. Sempurnakan doa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton yang di part 181, judulnya Pekerjaan Penghibur. Kita akan lanjutkan kembali sekarang di Yohanes 16 ayat 16 sampai 33. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku.
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi di sini dikatakan ketika Yesus langsung mengatakan kepada muridnya, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja dan kamu akan melihat aku. Di sini bagaimana Yesus udah detik-detiknya kembali ya. Pada hari itu juga ya, malam itu juga ketika Yesus sudah mau ditangkap, kata Yesus kepada murid-muridnya, tinggal sesaat saja kalian tidak melihat aku, dan tinggal sesaat lagi saja kalian akan melihat aku. Murid-muridnya awalnya nggak ngerti apa sih maksudnya. Nah, akhirnya Yesus mengatakan, apakah kalian bertanya seorang dengan yang lain? Apa maksudnya yang aku katakan? Kata Yesus. Kemudian Yesus menerangkan bahwasanya dia akan mengalami yang namanya penderitaan. Dan di sini aku baca sekali lagi ya di ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Jadi murid-muridnya pasti akan meratap. Kenapa? Karena mereka ditinggalkan. Tapi dunia ini akan apa? Bergembira. Karena pada saat penganiayaan Yesus, dunia ini senang, ketawa-ketawa. Karena apa? Karena Yesus sudah mengalami yang namanya penganiayaan dan pembunuhan. Kan itu yang mau dunia ini. Apalagi pada saat itu yang mencelakai Yesus yaitu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Pokoknya segerombolan mereka lah. Dan mereka merasa senang ya, gembira. Karena apa? Akhirnya Yesus dibunuh. Nah, mereka gembira. Nah, murid-muridnya akan meratap dan bersedih. Kenapa? Karena Yesus, Tuhan, guru mereka, diambil daripada mereka. Makanya mereka bersedih. Aku baca sekali lagi ya, dari ayat 20-21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Jadi sama halnya ketika seorang wanita, ya, jadi Yesus memakai kiasan di mana seorang wanita yang hamil, ya, aku belum pernah merasakan hamil. Jadi bagi kalian yang udah merasakan hamil dan punya anak, ya kalian berbahagia ya. Nah, disinilah wanita yang sedang mengandung atau hamil, kemudian dia mau melahirkan seorang bayi itu. Sebelum bayi itu keluar dari rahimnya, kan dia pasti meratap, berduka cita, menangis. Kenapa? Karena sakit. Seolah-olah ibaratnya dia itu seperti berduka cita. Berduka cita itu kan biasanya kita sematkan kepada ketika ada orang yang meninggal, atau ketika ada orang yang kembali ke pangkuan Bapa lah ya. Jadi berduka cita itu pun bisa jadi ketika ada masalah besar, itu juga bisa berduka cita. Tetapi di sini dikatakan ketika ibu atau wanita yang melahirkan itu melahirkan anaknya, pada saat dia merasa kesakitan dan duka cita itu dia rasakan. Dan ketika itu juga ya, pada saat anaknya sudah lahir keluar dari rahimnya, seketika itu juga ibu itu pasti merasa gembira dan senang, bahkan bersuka cita. Jadi katanya duka cita yang kita alami itu akan menghasilkan sukacita. Karena katanya dia bilang, kamu akan berduka cita tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Makanya si ibu itu tadi yang melahirkan itu digambarkan Tuhan Yesus. Kita akan bersuka cita. Kenapa? Karena dosa kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus, sama darahnya yang tertumpah di kayu salib, tubuhnya yang menjadi korban, ya, dikorbankan, dia disalibkan. Itulah yang membayar lunas kita. Makanya dibilang Tuhan sudah lunas. Dia sudah mengalahkan maut itu. Di ayat selanjutnya kita baca di ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ketika kita sudah bersuka cita, ketika kita sudah melekat sama Tuhan, sama Bapa itu, ketika ada orang yang mau ngerecokin kita, taruhlah kalau ada orang yang mau membuat kita itu celaka dan sebagainya lah pokoknya ya. Tetapi karena kita penuh, hati kita penuh, kita terima Yesus itu sebagai juru selamat kita, dan kita selalu bergaul dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan siang dan malam. Bukan merenungkan seperti gini dari pagi sampai malam, bukan seperti itu ya. Kadang-kadang kita kan
habis baca firman Tuhan, kita misalnya pergi contohnya ke kerjaan di bus, di angkot ya, kita bisa juga seperti kayak merimain hari ini yang telah kita baca firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan ke dalam hati dan pikiran kita supaya kita lakukan, supaya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi rema-rema yang kita dapatkan itulah yang tumbuh di hati kita. Jadi orang lain melihat kita bahwasanya kita penuh, ya kita nggak gampang terprovokasi. Jadi bukan jadi kita bilang, kok Tuhan nggak nolong kita, kok Tuhan nggak pernah peduli sama kita, sementara kita pun tidak pernah membaca firman Tuhan. Sementara kita pun tidak pernah berdoa, tidak pernah berkomunikasi dengan Dia. Bagaimana mungkin Tuhan mau memulihkan kita? Sedangkan kita pun sendiri tidak pernah ibaratnya berkomunikasi dengan Dia. Sama halnya ketika kita dengan manusia, tiba-tiba minta tolong, tiba-tiba datang, ya, tiba-tiba ini dan itu. Sementara kita pun tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi. Tapi ini dikatakan di sini ketika kita memang berkomunikasi, kita melekat sama Tuhan itu, kita perhatian dengan Tuhan itu ya. Tuhan bisa tergerak hatinya. Bahkan Dia sudah menyiapkan rancangan yang baik buat kita. Makanya kalau manusia aja kita bisa melakukannya, apalagi kita melakukannya untuk Tuhan, pastilah kita diberkati sama Tuhan. Pastilah kita juga akan mendapatkan sukacita itu. Kemudian kita lanjutkan lagi di ayat 25 langsungnya kita poinnya, semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi sini udah dijelas. Ketika kita menyayangi Yesus, ketika kita menjadi orang yang ibaratnya ngefans sama Tuhan Yesus, kita akui Dia, Bapa itu sendiri akan juga menyayangi kita. Karena Yesus Kristus itu adalah satu dengan Bapa, Dia itu sendiri, cuman keberadaannya saja. Ya, jadi keberadaan itu mengatakan bahwasanya Bapa itu sendiri adalah Yesus itu, tapi karena Dia menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi seperti yang di video lalu aku sudah terangkan, silakan kalian nonton pokoknya, maksudnya supaya kalian mengerti apa yang aku sampaikan sekarang. Jadi intinya Yesus sudah mengatakan aku dan Bapa satu. Apa yang kulakukan itu berasal dari Bapa, bukan dari diriku sendiri katanya. Kemudian dikatakan di sini di ayat 29, kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi ketika di sini dikatakan Yesus Kristus bahwasanya Dia sudah menyampaikan hal-hal yang penting tanpa kiasan, murid-muridnya langsung alert ya, langsung lihat kamu udah ngomong itu tanpa kiasan, jadi kami nggak perlu nanya-nanya lagi apa maksudnya, karena mereka sudah mengetahui bahwa Dialah anak Allah itu, Dialah yang berasal dari surga, dan mereka percaya. Makanya Yesus mengatakan di sini kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Kata Yesus, lihat sekarang kamu akan dicerai beraikan. Karena ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya kan udah pasti takut. Karena apa? Karena Roh Kudus belum menghinggapi mereka. Makanya mereka takut. Makanya ketika nanti Yesus ditangkap, semuanya awalnya ada di situ. Tapi ketika sudah ditangkap, murid-muridnya bercerai-berai. Ya, jadi mereka menangis, menderita ya, karena Tuhan Yesus ditangkap, yaitu guru mereka, di mana selalu biasanya mereka bersama-sama Dia. Tapi ketika Dia ditangkap Yesus itu, mereka pun gak bisa mengaku ya, bahkan Petrus nanti akan menyangkal Yesus. Jadi artinya beginilah, kalau kita berteman sama si ayah,
dan si A itu ditangkap polisi. Kita kan pasti takut, nanti aku kena pula, padahal contohnya bukan kita nggak ada ibaratnya ngurus-ngurusin orang. Tetapi ketika teman kita itu ditangkap polisi, kita pun jadi takut, apalagi ketika kita misalnya berada di suatu tempat grup. Ketika polisi datang menangkap teman kita, nah kita ada di situ, pasti kita juga diinterogasi, pasti kita juga ditanyain ya, dan itu nggak bakalan nyaman. Nah itulah makanya kenapa murid-muridnya pun berlarian, ibaratnya bercerai-berai. Tapi ingat di sini dikatakan Yesus bilang kalian akan meninggalkan aku sendiri. Tetapi ya di sini dikatakan 32, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus Kristus mengorbankan dirinya supaya kita selamat, supaya kita tidak binasa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak binasa karena upah dosa adalah maut. Jadi kita udah jatuh ke dalam dosa dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Nah, untuk memperdamaikan itu Yesus mau merelakan dirinya. Jadi fungsi Yesus dia itu mati di kayu salib itu adalah menyelamatkan kita, menebus kita, memperdamaikan kita supaya kita nggak binasa. Jadi ketika ada orang tidak mau mengakui dia, sayang sekali Anda. Karena ketika kita mengakui dia sebagai juru selamat kita mau dituntun, kita mau menjadi pengikut Yesus, kita dibaptis, melakukan kehendaknya, yaitu kasih. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan ya. Dan biarlah ini menjadi perenungan buat kita supaya kita juga alert ya, supaya kita juga siap sedia di masa-masa yang sukar nantinya. Tetapi percayalah kata Tuhan apa? Di dunia engkau akan menderita, tapi nanti percayalah kalian akan mendapat upahnya. Karena katanya, aku telah mengalahkan dunia. Yesus Kristus anak manusia itu sudah mengalahkan dunia. Jadi kita nggak perlu takut. Yang penting kita ikuti dia, ikuti ajarannya, lakukan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus Bapa kita itu. Jadi inilah doa dan harapan kita supaya videonya nggak panjang. Biarlah kalian juga di sana membaca dan mungkin kalian mendapat rema yang lain. Kalian silakan komen nanti di video ini ya. Dan kita berdoa, terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anakmu panjatkan ya Bapa, di mana engkau mau mati di kayu salib ya Bapa untuk menebus dosa kami, supaya kami bersih, supaya kami layak, supaya kami juga bisa bersama-sama engkau nanti kelak di surga nanti di Taman Firdaus. Bapa di sorga, anak berdoa untuk orang-orang di luar sana yang sedang sakit, engkau berikan kesembuhan Bapa. Dimanapun bagian yang sakitnya Bapa, engkau berikan kesembuhan. Yang sedang mencari pekerjaannya Bapa, engkau berikan pekerjaan pada mereka. Dan anakmu mengucap syukur karena engkau telah memberikan Bapa jalan keluar, yaitu untuk mencari pekerjaan. Dan hari ini anakmu telah mendapatkan pekerjaan dan sekarang lagi proses semuanya. Kiranya engkau ya Bapa turut campur tangan untuk supaya aku juga dapat bekerja untuk di minggu depan, dan biarlah ya Tuhan engkau memberkati pekerjaanku supaya aku dapat melakukannya dengan baik. Bapa di surga, anakmu berdoa juga buat orang-orang di luar sana yang sedang mengalami masalah, apapun masalah mereka, turut campur tangan engkau ya Bapa, supaya mereka juga dapat menikmati hidup, dapat menyelesaikan masalahnya, dapat juga mereka juga dapat mengucap syukur atas kasih karunia daripada Tuhan. Bapa di surga, anakmu berdoa untuk orang-orang yang bergumul untuk memaafkan dirinya, keluarganya, adiknya, keluarganya, temannya, dan siapapun yang pernah menyakiti hatinya. Kiranya engkau yang turut campur tangan untuk memberikan mereka kekuatan ya Bapa, supaya mereka dapat memaafkan orang-orang yang pernah melukai hatinya. Bapa di surga, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Ajari kami supaya kami tetap Bapa berada di jalan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi kehendak kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan kalian share. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.